Halo, saya Hildegard Mersenda, NIM bergrup 1510010. Saya Usriana Tamza, NIM 2021 510 012. Saya Agustina Boynoreng, NIM 2021 51017. Kami dari Prodi Teknik Kimia. Adapun materi yang akan kami paparkan kali ini adalah hematoksilin dan iosin, Histokimia dan sitokimia, dan mikroskop. Hematoksilin bekerja sebagai pewarna basa, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan. Hematoksilin memulas inti dan struktur asam lainnya dari sel, seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan menjadi biru. Iosin ialah zat warna merah fluoresken yang dihasilkan dari aksi brom pada fluoreskei. Iosin dapat digunakan untuk mewarnai sitoplasma, kolagen, dan serat otot untuk pengujian di bawah mikroskop. Struktur yang mudah diwarnai dengan eosin disebut eosinofil. Eosin bersifat asam yang mewarnai unsur basa dari sel sehingga tampak merah muda karena banyak bagian sitoplasma yang bersifat basa. Pada daerah tertentu sitoplasma berwarna merah muda. Unsur-unsur ini disebut asidofilik atau eosinofilik. Prinsip pewarnaan dengan He adalah inti yang bersifat asam akan menarik zat atau larutan yang bersifat basa, sehingga warna akan menjadi biru, sedangkan sitoplasma yang bersifat basa akan menarik zat atau larutan yang bersifat asam, sehingga warna menjadi merah. Hematoksilin eosin bersifat basa yang khusus mewarnai unsur asam pada sel sehingga tampak kebiruan. Karena unsur yang paling asam ialah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Maka inti dan lingkungan sitoplasma yang banyak terdapat ribosom akan tampak berwarna biru tua sehingga disebut basofilik. Tujuan pengecekan histologi hematoksilin eosin untuk mengetahui ada tidaknya morfologi sel abnormal dalam jaringan yang diperiksa. Prinsip pengecekan histologi hematoksilin eosin kromatin dalam inti akan mengikat zat yang bersifat basa atau hematoksilin, dan protein sitoplasma akan mengikat zat yang bersifat asam atau iosin, sehingga sel akan berwarna merah muda dengan inti berwarna biru keunguan. Alat dan bahan: yang pertama, chamber, pengecetan; yang kedua, silol; yang ketiga, alkohol; yang keempat, kertas saring; yang kelima, kapas; yang keenam, objek gelas; yang ketujuh, dep gelas; yang kedelapan, cat hematoksilin; yang kesembilan, cat eosin; yang ke-10, Kanada balsam atau minyak tertentu atau minyak kusam. Label prosedur pengecetan histologi hematoksilin eosin: deparafinisasi preparat yang telah kering dalam silol sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10-15 menit sebanyak 2 kali, masing-masing selama 5 menit. Cuci dengan air mengalir sampai alkohol hilang. Masukkan ke dalam cat hematoksilin selama 7-10 menit. Cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur. Celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk difluorisasi. Cuci kembali dengan air mengalir. Rendam dalam air sebentar sampai warna menjadi biru. Masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Cuci dengan air mengalir. Masukkan ke dalam larutan alkohol. Yang pertama, masukkan ke dalam larutan alkohol. Yang kedua, masukkan air dengan mengalir. Tekan preparat dengan kertas, lap dengan kapas. Masukkan ke dalam silol. Tekan kembali preparat dengan kertas, lap dengan kapas. Dan kering nomor 16 ml. Histokimia adalah ilmu yang mempelajari pewarnaan jaringan atau pewarnaan histologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur histologi secara khusus dengan teknik histokimia insang dan ginjal ikan retak atau Anabax pestidineus di waduk tunggu pangkal yang asam. Metode penelitian ini dengan eksperimen
sampai terbentuknya warna magenta. Histokimia melibatkan pewarnaan diferensial sel, yaitu menggunakan pewarnaan yang menodai komponen struktural dan molekuler tertentu untuk mencerminkan perbedaan kimia dari konstituen. Dengan memilih pewarna yang tepat, ahli histokimia dapat misalnya menemukan keasaman atau kebasahan senyawa kimia yang membentuk komponen sel. Selain itu, pewarna yang menodai konstituen molekul tertentu seperti glikogen, DNA, RNA, dan protein juga digunakan. Ahli histokimia mampu menemukan enzim spesifik dalam ciri-ciri jaringan, menyediakan zat spesifik yang dengan enzim bereaksi membentuk produk, dan menambahkan senyawa yang bereaksi dengan produk untuk membentuk senyawa yang berwarna, yang tidak larut, yang lokasinya relatif mudah ditentukan. Dengan cara ini, informasi telah diperoleh tentang lokasi spesifik enzim di dalam sel. Kimia adalah cabang biologi sel yang berurusan dengan deteksi konstituen sel melalui analisis biokimia dan teknik visualisasi. Ini adalah studi tentang lokalisasi komponen seluler melalui penggunaan metode pewarnaan. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan proses identifikasi kandungan biokimia sel. Sitokimia adalah ilmu melokalisasi komponen kimia sel dan organel sel pada irisan histologis tipis dengan menggunakan beberapa teknik seperti lokalisasi enzim, mikroinsinerasi, mikrospektrometri, radiotografi, analisis sinerik dengan spektroskopi sinerik, dispersi energi, imunohistokimia dan sitokimia dan lain-lain. Penelitian sitokimia bertujuan untuk mempelajari sel-sel individu yang mungkin mengandung beberapa jenis sel dalam suatu jaringan. Dibutuhkan pendekatan tak merusak untuk mempelajari lokalisasi sel. Dengan membiarkan komponen sel tetap sendiri, peneliti dapat mempelajari aktivitas sel yang utuh daripada mempelajari aktivitas biokimia yang terisolasi yang hasilnya dapat dipengaruhi oleh membran sel yang terdistori dan perbedaan spasial. Macam-macam beberapa peroksidase, sudan black, periodic activity atau PAS dan alkali fosfatase. Teknik hibridisasi memiliki dua proses, denaturasi nukleat yang komplementer dari proses denaturasi paduan kembali dengan asam nukleat. Proses denaturasi biasanya dilakukan dengan cara pemanasan DNA untuk mewujudkan ikatan nukleosid yang terdapat dalam proses sehingga rantai asam nukleat akan proses ini kemudian diikuti dengan proses denaturasi secara bergantian. Kemudian sel bakteri pembawa rekombinan, gen-gen target, level mRNA, hasil pemotongan EEE atau RNA, dan uji lainnya yang menggunakan teknik hibridisasi menunjukkan proses denaturasi dan fragmen asam nukleat yang tidak diketahui dan lokalisasi fragmen tersebut pada bahan solid seperti filter nitroselulosa. Kemudian dengan hibridisasi diperlukan suatu tipe asa nukleat yang komplementer dicampurkan dengan fragmen asam nukleat yang terdapat pada bahan solid tersebut pada kondisi yang mendukung terjadinya hibridisasi. Proses hibridisasi dapat juga dilakukan dalam larutan yang bukan bahan solid. Baik DNA yang hendak didiagnosis atau target maupun probe dimasukkan dalam larutan. Dua DNA tersebut bebas bergerak dan proses hibridisasinya berlangsung 5-10 kali lebih cepat daripada di bahan solid. Keadaan tersebut sangat penting dalam aplikasi kebanyakan diagnostik mikrobiologi yang memiliki konsentrasi DNA target sangat sedikit dan membutuhkan waktu diagnosis lebih cepat. Probe dapat juga dibuat dari oligonukleotida dari 40 sampai 40 nukleotida yang dibuat secara singkat. Oligonukleotida tersebut dapat bentuk fragmen DNA rantai tunggal atau fragmen RNA yang menyebar. Proses hibridisasi dan visualisasi diawali dengan transfer DNA dari gel agarose ke nilon berpori atau membran nitroselulosa. Transfer DNA disebut Southern blotting mengacu kepada nama penemu teknik tersebut, yaitu E.M. Southern pada tahun 1975. Pada metode ini, mula-mula gen didenaturasi dengan larutan dasar dan diletakkan pada suatu nampan. Selanjutnya di atas gel hasil elektroforosis diletakkan nilon berpori atau membran nitroselulosa.
Kemudian di atasnya diberi pemberat. Semua fragmen hasil pemotongan dengan enzim restriksi yang pada awalnya berada pada gel akan ditransfer secara kapiler ke membran tersebut dalam bentuk untai tunggal. Pola fragmen akan sama dengan yang berada pada gel. Untuk identifikasi bakteri atau sel inang yang membawa plasmid rekombinan juga dilakukan hibridisasi dengan menggunakan membran nitroselulosa yang memiliki ukuran dan bentuk sesuai dengan petri dish yang digunakan. Membran ditempel ke medium LB yang telah ditumbuhi koloni bakteri. Kemudian membran diambil dan petri berisi koloni bakteri diinkubasi lagi untuk ditumbuhkan kembali. Kemudian membran diinkubasi bersama probe DNA. Bila antara probe dan DNA target merupakan komplemen, maka akan terjadi hibridisasi. Bila probe yang digunakan dilabeli, maka selanjutnya duplex akan terjadi dapat dideteksi. Bila kondisi hibridisasi yang digunakan mempunyai stringensi yang tinggi atau high stringen, maka tidak akan terjadi hibridisasi dengan DNA yang mempunyai keberatan yang jauh atau non-homolog. Jadi, probe DNA akan mengenali hanya sekuen yang komplemen dan secara ideal homolog di antara beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta fragmen yang bermigrasi sepanjang gel. Fragmen yang diinginkan dapat dideteksi setelah dilakukan pemaparan membran yang telah mengalami hibridisasi pada film. Ada berbagai cara memperoleh dari melabel probe asam nukleat. Sebuah gel dan agen penyakit yang akan dideteksi harus dimurnikan terlebih dahulu. Kemudian dilabel apakah dengan radiostop seperti 32P atau dengan substansi non-radiostop. Walaupun substansi non-radiostop dan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Sensitivitas uji diagnostik menggunakan probe yang dilabel dengan non-radiostop dapat ditingkatkan dengan penggunaan PCR. Substansi non-radiostop yang paling sering digunakan sebagai label adalah biotin dan isogenin. Autoradiografsi adalah metode yang menggunakan tindakan ini untuk mengekspos dan mengekspos plastik permukaan asal dan merekam serta menentukan posisi dan jumlah radioisotok yang ada dalam sampel. Fitur-fiturnya termasuk sensitivitas sensitif, sangat tinggi dan akurasi posisi yang baik. Ada 3 jenis rekaman: direct radiografi, radiografi makro, dan mikro-autoradiografি. Direct autografi menggunakan fakta bahwa bergerak dalam emulsi dikembangkan secara berbeda tergantung pada jenis partikel berkembang. Misalnya dalam kasus partikel dengan massa besar dan ionisasi kuat seperti partikel alfa, partikel tebal tersusun dalam satu baris di sepanjang jalurnya. Jalur meskipun partikel beta dengan massa kecil tersebar di emisi, mereka menjadi jalur tipis yang jarang. Jejak dari bekas partikel seperti itu direkam dan didistribusi serta jumlah radioisotop ditentukan dari bentuknya. Itu adalah autoradiografi makro, merekam distribusi radioisotop dalam sampel yang relatif kecil. Ini tampaknya atom perak yang dikembangkan diamati dengan mata telanjang. Posisi radioisotop ditentukan oleh lokasi hitam dan jumlahnya ditentukan oleh tingkat kehitaman. Itu juga survei autoradiografi. Misalnya, radioisotop pengukur bisa autoradiografi seluruh tubuh hewan dilakukan dengan
tabung, berhampiran dengan mata pengamat, dan berfungsi kepada memperbesar bayangan yang dibuat oleh lensa objektif berkisar selang 4 hingga 5 kali. Lensa kondenser merupakan lensa yang berfungsi mendukung terciptanya pencahayaan pada objek yang akan diamati sehingga dengan pengaturan yang tepat peneliti akan diperoleh daya pisah maksimal. Bila daya pisah maksimal, maka dua benda akan terlihat di bagian satu dan pembesarannya pun akan berkurang optimal. Preparasi hidrolik. Pembesaran bayangan objek bisa mencapai 1.000.000 kali sehingga memungkinkan untuk mengamati bagian yang sangat kecil dengan teliti. Dengan mikroskop elektron, pengamat bisa mengamati bagian-bagian sel seperti organel, membran plasma, bahkan DNA. Objek yang diamati haruslah dalam keadaan bersih dengan ukuran yang sangat kecil dan diletakkan dalam kelas mikroskop elektron terumum berjenis yakni
sebagai penggambaran, pengukuran, dan manipulasi materi pada skala nano. Informasi ini didapatkan dengan meraba permukaan dengan menggunakan sebuah alat pemeriksa mekanik. Elemen piezoelektrik yang memfasilitasi perintah elektronik gerak dengan sangat akurat dan akurat membisiknya dapat memindai dengan presisi tinggi. Dalam beberapa varian mikroskop, arus listrik juga dapat dialirkan ke ujung pemindai sebagai penyelidik konduktivitas listrik permukaan. Namun ini sangat sulit dilakukan dan hanya hadir sedikit data laporan yang dapat diandalkan. Prinsip dasar mikroskop gaya atom terdiri dari sebuah penopang dengan ujung yang tajam sebagai alat pemeriksa atau probe yang digunakan sebagai memindai permukaan spesimen. Penopang ini kebanyakan terbuat dari silikon ataupun silikon nitrida dengan radius kelengkungan ujung sampai bilangan nanometer. Ketika ujungnya di bawah mendekati permukaan sampel, gaya selah ujung tajam pemindai dengan permukaan sampel menyebabkan pelengkungan penopang berdasarkan dengan hukum Hooke. Tergantung pada situasinya, gaya yang diukur AVM mencakup gaya kontak mekanik, gaya van der Waals, gaya kapiler, ikatan kimia, gaya elektrostatik, gaya magnet atau mikroskop gaya magnet atau MCM, gaya Casimir, gaya pelarutan, dan lain-lain. Biasanya kelengkungan ini diukur menggunakan spot laser yang dicerminkan dari permukaan atas